informasikan saya punya riset itu sudah dikutip oleh 100 orang gitu ya, oleh 100 orang, kemudian dengan indeks H-indeksnya 6 dan sekarang I10-nya 4. Nah terus seluruh paper yang kita tulis itu kita bisa tahu dia dikutip oleh siapa aja. Misalnya paper saya yang ini ya, yang paling banyak nih dikutip oleh 22 orang. Nah kita lihat siapa aja yang mengutip kita gitu. Ini kelihatan di sini. Jadi kita bisa tahu sebenarnya pemikiran kita itu diterima orang banyak atau enggak gitu ya. Nah terus misalnya lagi ini paper yang paling cepat di akses orang karena dia dipublikasikan di jurnal Bank Indonesia ya, yang ini di Bulletin of Monetary Economic and Banking, dirujuk oleh 15 orang walaupun usianya belum setua yang lain gitu, karena ini dipublikasikan di tahun 2018, sedangkan yang lain kalau mau mencapai di atas 10 itu umurnya harusnya dari 2011 gitu nih, yang ini. Jadi kita bisa lihat trennya, alhamdulillah trennya naik cukup signifikan ya. Dari 2017 trennya positif terus, sehingga dengan begitu kita masih bisa bisa melihat bahwa pemikiran-pemikiran kita itu banyak diterima oleh orang lain juga. Nah ini yang kalau dilihat per tahun, jadi misalnya dosen ini aktif atau enggak gitu ya dalam riset, itu bisa dilihat di Google Scholar-nya. Misalnya tahun 2020 saya satu paper gitu ya yang menulis sendiri, tapi kemudian yang menulis bersama orang lain itu ada sekitar 1, 2, 3, 4 ya, 4 paper gitu. 5 sebenarnya yang Scopus, satu lagi belum masuk. Nah sayangnya yang bersama mahasiswa Ahmad Dahlan itu nggak ada nih tahun 2020. Jadi bisa kita lihat mungkin masih harus kita kuatkan ininya tingkat kerajinannya gitu ya, untuk teman-teman yang dari pasca dalam menulis bersama dosen. Nah, kalau di 2019 ada dengan Bu Astuti dan Bu Junarti. Gitu. Nah, kira-kira kepentingannya apa kita melihat di Google Scholar? Ada yang tahu? Oh, belum saya share ya. Belum tampil, Pak. Kira-kira apa kegunaannya ketika kita mengenal orang lewat Google Scholar-nya? Ada yang bisa kasih komentar? Ini langsung muncul namanya Pak Wawan. Bisa kasih komentar Pak Wawan? Mungkin lebih penerimaan Pak. Jadi kalau Scholar itu kan lebih ke internasional ya. Jadi baik secara lokal maupun internasional bisa akses gitu loh Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ya jadi kalau menurut Pak Wawan itu tingkat akseptansi pemikirannya gitu ya. Oke. Yang lain? Pak Nata Mulyana? Iya Pak. Ada pendapat lain selain Pak Wawan? Pengakuan ini mungkin Pak, pengakuan secara ilmiah dikenal internasional ya. Oke. Ya perlu diingat ya, Google Scholar itu dia juga bukan cuma
mencatat secara otomatis riset-riset yang dilakukan atau dipublikasikan di internasional, tapi di lokal pun juga dicatat juga selama dia di capture oleh Google Scholar-nya ya. Oke, ada lagi yang lain? Oke, sekarang saya tanya buat ibu-ibu ya, ketika menemui dokter untuk periksa atau persiapan kelahiran, itu punya kriteria apa? Bapak-bapak juga boleh sih. Biasanya prakteknya udah berapa lama, Pak? Praktek sama dia di rumah sakit, di rumah sakit mana aja gitu. Biasanya kita cek dulu, Pak. Kalau bisa sampai kita tanya pengalaman pasien-pasiennya yang udah pernah dengan dokter dia. Jadi yang kita lihat keterampilannya kan? Iya, betul. Keterampilannya dalam menangani pasien gitu ya. Iya. Oke, kalau bapak-bapak? Ketika mengantarkan istrinya ke dokter gitu ya, atau anaknya ke dokter, kira-kira pertimbangannya apa? Dokternya sesuai spesialisnya, Pak. Sesuai spesialisnya. Lulusan mana gitu? Dilihat nggak? Betul, Pak. Sama, Pak. Lulusan mana gitu ya? Udah tua apa belum gitu nggak? Oke. Nah, mungkin ada satu nih yang bisa jadi pertimbangan buat teman-teman ya ketika nanti ketemu dokter gitu. Selain dari secara mulut ke mulut, informasi dari teman-teman kita, saudara kita, tetangga kita gitu ya, tentang keterampilan seorang dokter gitu, maka sebenarnya penting bagi kita itu untuk melihat apakah dokter itu mengupdate keilmuannya apa enggak. Karena kan yang namanya dokter itu, kedokteran ya, itu kan ilmu yang paling cepat ya, yang paling dinamis. Jurnal dan penelitiannya begitu ya. Nah, kalau kita ketemu dokter yang nggak neliti, berarti dokter itu nggak mengupdate ilmunya gitu. Nah, ada teman saya itu kemudian dia menggunakan Scopus untuk melihat apakah dokter yang dia datangi itu mengupdate ilmunya apa enggak. Jadi waktu istrinya lahiran gitu ya, dia cari dulu nih di rumah sakit yang menurut dia nyaman gitu. Terus dokternya dia cek siapa aja, kemudian dia cari di Google Scholar. Nah, kalau ternyata risetnya itu update gitu ya, atau dia punya Google Scholar gitu, kemudian yang paling update yang dia pilih gitu. Kenapa? Karena dari situ nanti bisa diskusi lebih mudah gitu ya, lebih banyak biasanya, karena dia akan mengeluarkan informasi-informasi yang terbaru dari tata laksana seorang dokter dalam menyembuhkan pasiennya gitu. Nah, ini Google Scholar ini jadi penting buat kita untuk memperlihatkan diri kita, untuk internal ya, memperlihatkan diri kita bahwa kita adalah seorang pembelajar. Kita adalah seorang yang suka mempublikasikan riset kita dan suka mengupdate pengetahuan kita. Nah, begitu juga dengan kebutuhan kita melihat orang lain, berarti kita ingin melihat apakah dia mengupdate keilmuannya atau enggak gitu. Jadi kalau teman-teman melihat para profesor gitu ya, cari di Google Scholar, ini profesor update apa enggak gitu. Kalau ternyata enggak ada risetnya, berarti profesor zaman dulu yang enggak update. Oke, ada yang mau ditanyain sampai saat ini? Pak Saiful, maaf Pak. Silakan Pak. Kalau kita bicara masalah dokter Pak, ya. Di pengalaman banyak dokter-dokter yang nggak update ilmunya, tapi lebih banyak pasiennya Pak. Iya. Nah, ini ada fenomena yang agak terbalik gitu ya Pak, karena saya coba juga mencari dokter yang ilmuwan, yang gelarnya ada doktor, ada segala macam gitu kan, ada profesor juga. Cuman kalau kita bicara tuh nggak nyambung, karena mungkin kita ilmu kedokterannya rendah, sementara dia udah di level yang tinggi gitu kan.
Ya. Pengalaman saya tuh lebih senang bicara sama dokter yang bahasanya dengan bahasa ini aja Pak. Tapi ini masalah dokter ya Pak, bukan masalah sebenarnya saya setuju pendapat Pak Saiful bahwa Google Scholar adalah sarana untuk update apakah seseorang itu update terhadap ilmunya apa enggak. Tapi kalau bicara masalah dokter, saya lebih suka sama dokter yang memang disukai banyak orang daripada dokter yang ilmunya bagus gitu kan, karena kadang-kadang bicaranya nggak nyambung gitu Pak. Karena mungkin kita yang terlalu rendah ilmunya gitu Pak. Gitu aja sih Pak. Baik. Ini unik juga nih. Iya. Saya termasuk keluarga istri sebenarnya yang keluarga dokter ya, dan yang semuanya itu update banget dengan ilmu pengetahuannya. Nah, jadi bisa jadi mungkin ada pasien-pasien yang dia fokus pada bagaimana bisa mendapatkan terapi yang cepat gitu ya, terapi yang cepat. Dan ini kemungkinan untuk kasus-kasus yang sifatnya generik, misalkan pilek atau mah, sakit perut gitu ya, atau mungkin demam berdarah gitu, sifatnya umum lah gitu. Tapi kalau nanti sudah masuk ke dalam terapi-terapi yang sangat advance gitu ya, yang kompleks gitu, misalnya tentang ditutup pintunya, tutup. Yang terapi-terapi yang sudah rumit gitu ya, misalnya terapi cancer dan lain sebagainya, yang akhirnya kita harus berpikir apakah ada alternatif yang lain gitu. Nah itu biasanya kita akan membutuhkan dokter-dokter yang paling update keilmuannya gitu. Nah jadi mungkin sudut pandangnya saja Pak yang berbeda ya kasusnya gitu. Kalau memang ingin mendapatkan terapi yang cepat, biasanya kita datang ke dokter yang ramai gitu ya. Tapi sebenarnya kan keterampilan utama dokter itu adalah keterampilan komunikasi ya. Karena nggak semua orang yang update ilmunya pandai juga komunikasinya gitu, nggak juga. Tapi intinya secara umum kalau dia mengupdate ilmunya, setidaknya kita mendapatkan pilihan jenis terapi yang mungkin lebih banyak dibandingkan kalau dokter itu nggak update ilmunya. Misalnya kasus beberapa teman saya yang meninggal karena COVID gitu, itu beberapa itu karena dokternya kurang dalam untuk mendalami gejala-gejala yang ada gitu. Sempat saya bilang bahwa teman saya ini ke istri saya ya, ini udah di swab antigen udah negatif gitu, tapi kok kemarin malah masuk ICU dan kemudian meninggal. Nah, jadi kata istri saya harusnya dokter itu tahu kapan dia harus swab antigen, kapan dia harus swab antibody gitu ya. Walaupun golden standarnya adalah swab PCR katanya gitu. Tapi kalau dia tahu seharusnya sih kalau dihitung harusnya kalau antigennya memang negatif karena udah lewat masanya gitu. Tapi harusnya dengan begitu dia harus segera swab PCR seharusnya. Tapi karena dokternya nggak dalam gitu ya, akhirnya keluarganya bilang kita ini nggak kena COVID gitu. Akhirnya ketika suaminya meninggal, baru yang lain mau di swab PCR dan positif. Padahal mereka udah muter-muter satu RT gitu ya, bahkan udah ada takziah di rumahnya gitu. Jadi, nah ya mungkin yang kayak begini Pak, yang bisa membedakan mana yang update, mana yang enggak gitu ya. Makasih Pak. Ininya ya, komentarnya jadi tambahan juga buat kita. Ada lagi yang lain? Pak, mau tanya Pak. Ya.
Ini Pak kan kebetulan di beberapa bulan ini kan memang topik COVID itu kan lagi banyak penelitiannya ya Pak. Saya juga lihat di beberapa penelitian kan call for paper gitu, semacam untuk mengumpulkan paper itu kan memang banyak diminta topik-topik COVID gitu ya Pak. Nah, sayangnya memang untuk mengikuti conference ini kan butuh penelitian dan ada fee-nya gitu kan ya Pak. Kita harus bayar. Kira-kira Pak, untuk kami mahasiswa nih Pak yang mau melakukan penelitian tersebut, baiknya bagaimana ya Pak ya? Apa kami membuat tim dan menghubungi dosen, dan apakah juga dari kampus ada bisa memfasilitasi untuk ikut membayar fee-nya gitu Pak, atau bagaimana Pak? Makasih Pak. Assalamualaikum. Baik, makasih. Ya, jadi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah adalah publikasi ya, publikasi ilmiah gitu ya. Publikasi ilmiah ini macam-macam, bisa jurnal, bisa conference gitu ya, bisa mungkin buku gitu, conference dan buku. Nah, dengan kondisi ini sebenarnya pilihannya itu ada jurnal yang berbayar gitu ya, ada jurnal yang tidak berbayar. Conference kebanyakan berbayar dan sangat mahal. Buku mungkin biayanya lebih mahal gitu ya, kalau kita mau publikasi sendiri. Tapi kalau publishernya mau, ya mungkin dibayarin sama publishernya gitu ya. Nanti sifatnya royalti. Nah, jadi dalam kondisi ini kampus kita itu belum memiliki kemampuan untuk membantu teman-teman dalam melakukan publikasi yang berbayar, baik itu conference maupun jurnal gitu ya. Karena kampus kita kan bukan kampus negeri yang mendapatkan sokongan langsung dari pemerintah, dan juga mungkin belum sebesar kampus semacam UMY gitu ya, yang memang jumlah mahasiswanya sudah mungkin puluhan ribu kali ya, lebih kali jumlahnya dibandingkan dengan kita yang hanya 4.000, sehingga kemampuan untuk membantu ini menjadi sangat terbatas gitu untuk yang berbayar. Nah, tapi ada kemungkinan lain gitu ya, karena kampus itu memberikan bantuan untuk dosen, kemampuannya baru sampai dosen. Jadi dengan begitu bisa jadi teman-teman mengerjakan risetnya dosen gitu ya, sehingga nanti nama teman-teman masuk ke dalam paper itu, atau teman-teman punya paper kemudian kerjasama dengan dosen, memasukkan nama dosen ke dalam paper tersebut gitu ya. Nanti tinggal dibuat skemanya aja, siapa yang menjadi penulis pertama, siapa yang menjadi penulis kedua gitu ya. Kalau ternyata dosennya lebih banyak kontribusinya, ya berarti dosennya dijadikan sebagai penulis pertama, dan kalau misalnya terbalik ya berarti dia penulis kedua. Tapi dengan begitu itu bisa mengakses dana dari kampus atas nama dosen gitu. Jadi selain itu dosen juga misalkan nanti di Scopus gitu ya, di Scopus nanti masing-masing dosen itu mendapat insentif juga. Saya lupa gitu ya, tapi yang Scopus yang Q1 itu kalau nggak salah sampai 15 juta. Nah, jadi nanti bisa diskemakan juga gitu ya, kalau memang teman-teman punya riset yang bagus gitu dan ingin mengakses ini, berarti nama dosennya harus masuk gitu. Nah, tinggal nanti diatur aja bagaimana supaya skema ini bisa berjalan dan insentifnya bisa turun dari kampus gitu ya. Seingat saya sih nggak terbatas gitu. Apakah dosen itu 1, 2, 3 sampai 10 pun dalam satu semester kalau memang memungkinkan itu bisa aja. Yang pasti peraturannya kalau dia sudah publikasi di Scopus Q1 gitu ya, maka dia akan mendapat
insentif sebesar 15 juta per judul gitu. Nah, ini kan sebenarnya bisa untuk membantu membiayai riset masing-masing mahasiswa ya. Kalau memang teman-teman mencoba untuk mengakses itu. Jadi tadi jawabannya Bu, kemampuan kampus kalau langsung diberikan, misalnya kayak di UI gitu ya, itu ada grant hibah internal yang diberikan kepada mahasiswanya. Tapi kalau kita kemampuannya belum sampai situ, hanya saja bisa mengakses jalur dosen gitu ya, jalur dosen yang nanti atas nama dosen itu diajukan, dan kalau memang berhasil maka dia akan mendapat insentif dan juga bantuan untuk publikasi, misalnya mau ikut conference gitu ya, mau ikut conference. Kayak misalnya tahun 2019 akhir kalau nggak salah ya, saya ke Malaysia INSAIF itu. Jadi mahasiswa S1 saya minta untuk ikutan conference di sana. Tapi karena dia kerja, akhirnya dia nggak bisa datang gitu ya. Dan tadinya saya pikir ya udah kalau nggak bisa datang nggak usah datang, nggak jadi gitu. Ternyata ditelepon dari Malaysia supaya datang gitu. Dan kita dikasih diskon 50% waktu itu. Akhirnya saya ajukan ke kampus, nama mahasiswanya nama pertama, saya nama kedua, kemudian saya yang presentasi ke Malaysia. Gitu. Jadi akhirnya nama dia ada di proceeding dan dapat sertifikat ya bahwa dia sudah pernah publikasi di sebuah konferensi nasional yang dilakukan oleh INSAIF di Malaysia. Gitu Bu jawabannya Bu. Iya baik Pak. Pak berarti kurang lebih ini ya Pak ya teknisnya. Kami dari mahasiswa nih ibaratnya bikin tim dulu untuk melakukan penelitian. Nanti kita coba hubungi dosen, mengajukan proposal penelitian kita, itulah ya yang lebih untuk ikut salah satu ajang call for paper atau conference gitu ya Pak. Nanti minta bimbingan sambil mungkin bisa dibantu, karena selama ini saya lihat ada fee-nya minimal, ada fee sekitar 750.000 yang memang nggak banyak sih Pak, cuman kan kalau kita ikut coba nembus beberapa kali kan lumayan juga itu Pak, biar ada yang satu karya kita nulis tembus ke internasional gitu Pak, maksud saya. Iya. Jadi bentuknya bisa tim, bisa sendiri ya, bisa sendiri. Kalau misalnya sendiri, keuntungannya ini bisa diaku sebagai syarat publikasi. Jadi teman-teman syarat publikasinya sudah lolos gitu. Jadi nanti ketika mau ngambil ijazah, udah tinggal menunjukkan aja bahwa saya udah publikasi nih di conference gitu ya. Dan ijazahnya tinggal diambil. Tapi kalau tim kayaknya nanti agak susah ya. Karena nanti yang diakui kan cuma penulis pertama. Gitu. Jangan sampai gontok-gontokan nanti ketika ditulis pertama, yang boleh ngambil ya yang penulis pertama ini, yang boleh ngaku ya, yang boleh mengakui sebagai publikasinya dia. Sedangkan teman-temannya jangan-jangan 30 orangnya ditulis semua gitu, 30 dianggap sebagai publikasi. Jadi kalau tim konsekuensinya begitu Bu. Nah, tolong nanti saya diingetin, ada conference baru harganya cuma $30 nanti online gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya paper apa yang bisa ditranslate kemudian disubmit ke conference ini lumayan nih, harganya masih murah banget kan, cuma $30. Jadi sekitar 450 ribuan lah. Dan itu bisa kalau diterima nanti bisa diaku sebagai publikasi. Kalau teman-teman punya tugas-tugas yang selama ini ditulis, kemudian mau dirubah jadi template conference, itu bisa dicoba di sana. Gitu. Ya Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Lanjut dulu ya. Lanjut Pak. Oke. Nah, teman-teman, selain dari fungsi Google Scholar tadi untuk melakukan semacam bagaimana kita mencatat portofolio paper kita, maka dia menjadi
input bagi Webomatrix untuk melakukan perankingan kampus gitu. Jadi data-data yang berasal dari sana itu kemudian yang berasal dari Google Scholar ya, itu dirangkum, kemudian dicatat oleh Webomatrix untuk melihat rankingnya. Rankingnya bisa berdasarkan nama ya, bisa berdasarkan nama, bisa berdasarkan citasi kampus gitu ya. Jadi ini sangat penting untuk meningkatkan nilai kampus kita gitu. Nah, misalnya di sini ada berdasarkan negara, ranking of scientists in Indonesian institution gitu ya. Jadi siapa yang paling tinggi di institusi di Indonesia yang masuk ke dalam Webomatrix ini. Misalnya yang paling tinggi ini LIPI gitu ya. Kemudian Widya Mandala Surabaya. Kemudian ITS, UI gitu ya. Nah, itu dari sini bisa kelihatan. Di Indonesia itu UIN ini namanya ada gitu. Jadi Azumati Azra ya, itu di Indonesia masuk peringkat ke-6. Kemudian Florin istri saya ini masuk peringkat ke-62. Nah, jadi kita bisa lihat masing-masing nih untuk nama-nama dan institusinya. Nah, misalnya di sini Saiful Anwar gitu ya, ITB Ahmad Dahlan, peringkat ke berapa nih? Masih jauh lah gitu ya. Itu terjadi karena ada catatan di Google Scholar. Nah, terus ada juga istilah H-index. Tadi H-index saya berapa tadi? H-index saya di sini 6 ya. Terus kalau yang I10-nya 4. Nah, H-index itu merupakan satu perhitungan yang digunakan untuk memperlihatkan produktivitas dan dampaknya dari seorang penulis. Jadi semakin besar H-index-nya berarti dia semakin pemikiran-pemikirannya itu semakin diakui di Indonesia, di dunia gitu ya, di bidang yang dia tekuni. Nah, ini kelihatan di sini Google Scholar H-index-nya dan jumlah kutipan gitu ya, dan jumlah kutipan. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini belum di-share ya. Jadi kalau dilihat di sini gitu ya, ini H-index ini itu menentukan berapa tingkat atau dampak dia mempengaruhi pemikiran orang lain sehingga dia dijadikan sebagai rujukan. Semakin besar nilainya itu akan semakin besar. Misalnya tadi Azumardi Azra ya. Nah, ini Pak Azra itu kutipannya sudah 12.000 orang. Jadi orang mengutip pemikiran beliau sudah sampai 12.000 dengan H-index-nya 47. Jadi tulisan-tulisannya banyak dikutip orang gitu ya, dan dia wajar kalau dijadikan sebagai sumber sumber inspirasi lah di Indonesia dalam pemikiran-pemikirannya gitu. Dan ini tulisan-tulisan terakhirnya ya, 2020 aja udah 138 nih, banyak nih. Gitu. Nah, yang paling penting sekarang justru di Indonesia nilai H-index yang ini nanti akan sama juga, ada H-index dari Scopus ya.
indeks dari Scopus itu menjadi syarat untuk kita mendapatkan atau mengakses hibah dari Dikti gitu. Jadi dosen-dosen di kampus kita itu kalau H-indeksnya itu di atas 3 untuk Scopus ya, Scopus, maka dia bisa mengakses hibah Dikti itu yang multi year dan di atas 100 juta. Alhamdulillah kemarin sudah ada kabar gitu, proposal saya itu disetujui didanai oleh Dikti 2 tahun. Tahun pertama 107, tahun kedua 105 kalau nggak salah, 105 juta. Jadi total hibah yang saya peroleh itu di atas 200 juta ya, untuk riset yang terkait dengan formulasi H-index indeks happiness index dalam perhitungan kinerja keuangan lembaga keuangan syariah gitu. Nah, jadi teman-teman sudah mulai harus mempersiapkan dari sekarang nih kalau yang ingin menjadi dosen gitu ya, atau ingin kerjasama dengan dosen, maka cari dosen-dosen yang punya H-index di atas 3 dan nanti kita bisa mengusulkan proposalnya ke beliau gitu ya, untuk dimasukkan ke Dikti dan bisa mengakses hibah-hibah yang nilainya luar biasa besar sebenarnya. Ini saya termasuk yang kecil karena mungkin dianggap sifatnya kualitatif gitu ya, sehingga tidak terlalu banyak memakan biaya. Yang tadinya saya ingin menggunakan dana sebesar ini untuk ke Madinah, untuk ketemu Profesor Nekati Aidin, untuk bicara tentang happiness di sana gitu. Tapi karena kondisinya sekarang seperti ini, berarti harus dirubah rencana risetnya. Oke. Kemudian H-index. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Jadi di sini ada aturan H-index di Simlitapmas ketika kita ingin melakukan akses hibah penelitian. Kemudian teman-teman juga bisa mengakses researchgate.net gitu ya, untuk melihat bagaimana dosen-dosen atau orang-orang internasional ya itu memiliki media sosial untuk keperluan riset gitu. Ada namanya ResearchGate. Dan di situ lebih detail lagi karena masing-masing paper kita itu dinilai secara reguler sudah dibaca oleh berapa orang gitu. Dan dia kasih tahu berapa citasinya. Oke, dan kalau teman-teman buka Google Scholar, ini lebih detail lagi. Sebentar. Misalnya paper ini ya, kita mau lihat. Nah, itu secara detail bisa kita lihat. Ini kelihatan nggak? Halo? Iya Pak, kelihatan. Kelihatan ya? Ini kita bisa lihat papernya seorang peneliti itu dirujuk berapa kali dan perkembangannya sepanjang dia ditulis gitu ya, dipublikasikan. Nah, dan kita bisa lihat yang merujuk siapa aja. Tuh, ini detailnya, rujukannya siapa aja gitu ya. Jadi penting betul kita memiliki Google Scholar sebenarnya. Oke, nah dari Google Scholar ini juga teman-teman bisa mencari tempat untuk melakukan publikasi. Jadi di sini teman-teman bisa mencari gitu tempat-tempat untuk publikasi ilmiah. Nah, ini jurnal-jurnal yang memiliki ranking ya,
di internasional, di mana yang paling tinggi adalah jurnal namanya Nature. Jadi indeks H5-nya dan median H5-nya 376. Nah, tapi teman-teman nanti bisa mencari di sini mana yang kira-kira bisa kita jadikan tempat untuk melakukan publikasi kita. Nah, bisa kita kategorikan, misalnya Business Economic and Management gitu ya. Kemudian kita subkategorikan, misalnya kita ingin di finance gitu. Nah, jadi kita bisa tahu nih, mana sih jurnal yang bicara tentang finance yang paling bagus di Google Scholar. Kalau di situ yang paling bagus adalah Journal of Financial Economics. Jadi kita harus cari itu. Di Jurnal Financial Economics itu yang paling bagus tulisannya siapa yang paling banyak dikutip. Nah, ternyata sih ini nih, 5 Factor Asset Pricing Model. Nah, jadi kalau kita mau nulis di situ, mau publikasi di situ, kira-kira tulisan kita tuh harus memiliki kualitas semacam si Eugene dan Kenneth gitu di Journal of Financial Economics. Jadi kita punya panduan ya, kita punya keahlian seperti apa, punya ide seperti apa, sehingga dengan begitu kita bisa dapat panduan apakah ide kita ini memang ide yang sedang tren di dunia atau enggak gitu. Nah, terus juga ini dijadikan sebagai sumber rujukan utama, karena semakin terkenal paper yang kita jadikan rujukan, maka semakin bagus kualitas riset kita gitu. Oke. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, tadi sudah kita pilih ya paper-paper yang terbaik menurut Google Scholar. Tapi di Indonesia itu kita mengenal istilah publisher. Jadi publisher mana yang paling bagus, yang menjadi tempat kita tempat sebuah jurnal mengindekskan tulisan-tulisannya. Ada istilahnya Thomson Reuters. Ini yang paling bagus di Indonesia. Jadi orang kalau menuliskan menuliskan paper, kemudian terbit di jurnal yang terindeks di ISI Knowledge ini, maka bisa dikatakan dia memiliki paper yang bagus. Dan untuk syarat menjadi guru besar di Indonesia itu harus punya paper yang terbit di indeks ini. Secara spesifik disebutkan harus fokus dengan Q2 atau Q1 gitu. Jadi sekarang orang ngejar-ngejar jadi guru besar itu syaratnya jadi lebih susah gitu ya, lebih menantang karena harus masuk ke jurnal yang terindeks ini. Nah, kalau terindeks di Google Scholar gimana? Terindeks di Google Scholar boleh juga, tapi dia tidak menjadi syarat bisa diterima untuk mengajukan guru besar gitu. Nah, bisa nggak S2 masuk ke Scopus Q2? Bisa, insya Allah, karena mahasiswa saya dulu di SEBI ya, itu ketika ngambil S2 di UMJ, sekarang ternyata kemarin beberapa saat yang lalu itu sudah mempublikasikan papernya, tesisnya di jurnal Scopus Q2. Jadi nggak usah berpikir rendah hati gitu ya. Kalau mahasiswa mana mungkin bisa gitu. Insya Allah bisa, karena kalau diusahakan dengan ide yang bagus, insya Allah bisa dipublikasikan di sini. Dan itu sebabnya kampus itu memberikan insentif yang lumayan besar gitu ya, sampai 15 juta untuk paper-paper yang terpublikasikan di jurnal yang terindeks Scopus ini. Nah, kemudian ini contoh misalnya daftar publikasi perguruan tinggi Indonesia yang terekam di Scopus. ITB nomor 1, UI nomor 2 gitu ya. Jumlahnya 4.000 dan sekian. Jadi ini kampus-kampus besar.
Untuk Muhammadiyah Surakarta itu yang ke-62, Yogyakarta itu yang ke-51. Ini data tahun lama ya, mungkin sekarang sudah berubah. Kemudian, nah ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita mau publikasi, jangan masuk ke jurnal palsu. Jadi ada jurnal yang palsu, biasanya yang mengirimkan email ke kita, kemudian berbayar gitu. Walaupun berbayar belum tentu palsu, tapi biasanya dengan proses yang sangat cepat, kemudian berbayarnya mungkin satu hal yang bisa jadi terlalu murah misalnya gitu ya, dan sangat mudah, sehingga orang bisa publikasikan dengan cepat di sana. Atau jurnal nasional tidak terakreditasi dan meragukan. Nah, sekarang kan kita sudah punya akreditasi jurnal nasional ya, yang namanya SINTA. Jadi teman-teman bisa merujuk ke sana, ke SINTA itu. Nah, ada juga namanya questionable journal. Ini publishernya diragukan. Kadang-kadang banyak orang mencari uang gitu dari kewajiban dosen dan mahasiswa yang mau publikasi. Nah, teman-teman bisa buka Simago ini. Simago ya. Nah, teman-teman bisa buka di sini untuk mencari jurnal yang masuk ke Simago ini, atau bisa juga melihat di sini jurnal ranking. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, kalau mau lihat misalnya Business and Management, kemudian kita bicara ke ini ya, sesama, kemudian negaranya, kalau kita mau Asia berarti harus Asia gitu. Yang kita lihat jurnalnya. Nah, ini tahun ini sangat penting karena biasanya kita punya batasan referensi-referensi yang nggak boleh terlalu lama gitu ya. Jadi kita bisa misalnya batasi, kalau ini batasannya per tahun nih. Jadi nanti kita bisa lihat untuk ini 3 tahun ya. Nah, jadi di situ nanti akan keluar nih nama-nama jurnal yang bisa kita akses dan kuartilnya, kualitasnya ya. Nah, kalau ini Q1, Q2, Q2, Q2. Jadi kalau dosen kelihatan nih 14 juta, ini 10 juta gitu. Ini 5 juta gitu ya. Jadi kalau publish di sini, setelah publish dapat 5 juta. Ketika harus berbayar, kita udah bisa hitung-hitungan kan. Oh, bayarnya misalnya, kalau kemarin saya yang di Bangladesh, itu bayarnya 1 juta gitu ya. Ketika dipublikasikan, kalau dia misalnya Q3, oh lumayan, masih ketutup kan. 5 juta ketutup sama yang 1 juta itu. Nah, jadi kemudian di sini ada sumber negaranya ya, ini Malaysia nih. Ini Malaysia, kemudian ini India ya, dan ini ada Indonesia, Gajah Mada. Jadi yang di Simago itu di Indonesia juga ada, dan open ya, gitu. Jadi saran saya, kalau teman-teman sudah memang punya rencana untuk publikasi bagus gitu, dengan ide-ide yang bagus juga, itu mulai bisa memilih mana jurnal yang kira-kira
bisa kita tempatkan di sana. Tentunya ini nanti terkait dengan effort kita kan, semakin bagus ininya kualitasnya gitu ya, maka dia akan semakin berat juga gitu. Nah ini kalau kita mau masuk ke Q4, Q3 mungkin akan lebih mudah, tetapi ya insentifnya lebih kecil. Oke, ada yang mau ditanya di sini? Nah, teman-teman juga bisa akses jurnal kalau nanti mau jadi mau mencari sumber referensi ya, itu di DOAJ. Ini Directory of Open Access Journal. Jadi jurnal-jurnal yang open access bisa di sini. Kalau mau misalnya tentang Islamic banking gitu ya, itu kita tinggal cari aja. Nah, ini ada 3 jurnal yang membahas tentang Islamic banking. Misalnya mau bicara tentang sukuk gitu, ada nggak sukuk ya? Sukuk. Nggak ada ya. Wakaf mungkin. Jadi kita bisa cari jurnal-jurnal yang kira-kira sesuai dengan yang kita ingin riset ya. Nah ini bicara tentang wakaf, itu ada satu di Journal of Islamic Monetary Economic and Finance di Bank Indonesia. Ini bisa dijadikan sebagai sumber rujukan. Oke, kemudian teman-teman juga bisa melihat Elsevier. Jadi di sana ada fasilitas Journal Finder. Jadi kalau kita udah punya paper nih, tapi kemudian pengen tahu nih bagusnya di mana sih gitu ya. Nah, kita bisa pakai Journal Finder. Nah, misalnya di sini kita punya judul seperti ini. Kalau punya abstrak boleh juga dimasukin. Nah, kita bisa kemudian meminta suggestion dari situ untuk untuk mencari mana jurnal yang paling cocok gitu ya. Nah, paper yang kita dikasih masukan ya di Elsevier ini, Journal of Economic Behavior and Organization, impact factor-nya sekian, ini bisa ketahuan acceptance rate-nya. Jadi makin besar, makin mudah waktu decision-nya. Jadi publikasi, ini teman-teman harus perhitungkan juga, kalau mau publikasi di sana, kira-kira butuh 11 minggu gitu ya, hampir 4 bulan. Nah, tapi kalau di Bursa Istanbul Review, acceptance rate-nya kecil, 9%. Tapi decision time-nya itu cepat banget, 3 minggu gitu ya. Jadi kalau diterima, berarti kita dapat surat acceptance letter. Tapi publikasinya bisa sampai 32 minggu. Nah, teman-teman bisa menggunakan acceptance letter itu sebagai syarat atau bukti bahwa papernya sudah diterima gitu, walaupun nanti publikasinya masih lama, 32 minggu lagi. Atau ada juga nih lebih mudah nih, emerging market review, acceptance rate-nya lebih besar, 10%,
decision time-nya cuma 6 minggu dan publikasinya sekitar 10 minggu. Jadi cepat ya. Cuma apakah dia berbayar atau enggak, ya berarti kita harus lihat dulu. Masuk ke jurnalnya. Ya. Di jurnal itu kemudian kita bisa cari apakah dia berbayar atau tidak. Nah, biasanya ada di Guidance for Author. Kita lihat di sini. Nah, di sini ada submission fee. Submission fee-nya murah, cuma $75. Oke. Jadi kalau mau masuk ke situ bayar $75. Tapi nggak dijamin dia akan diterima atau tidak, gitu ya. Nah, kemudian publication fee-nya ada nggak ya? Submission fee. Nah, nanti di sini nggak dijelasin ya tuh publication fee-nya ada apa enggak. Kayaknya sih nggak ada ya. Tapi termasuk murah lah. Cuma dia itu belum tentu diterima atau enggak gitu. $75 berarti berapa ya? Oh, hampir sejuta ya. Lumayan. Oke, ada yang mau ditanya sampai sini? Assalamualaikum Pak. Belum ya? Nah, Halo Pak. Assalamualaikum. Iya. Silakan Pak. Saya pernah dengar ada istilah jurnal abal-abal itu Pak. Jurnal abal-abal. Maksudnya bagaimana kita mengidentifikasi sebuah jurnal itu kan ada kepentingan katanya cuma dia bayar terus istilah cuma bayar doang tapi tidak mengedepankan kualitas isi daripada materi jurnal yang kita submit gitu. Iya. Baik, itu istilahnya bukan jurnal abal-abal Pak, tapi predatory jurnal. Iya betul. Predatory jurnal. Saya coba cari linknya ya. Ya teman-teman bisa lihat di Google ya. Predatory. Nah, di sini ada list of predatory journal. Banyak nih Pak. Jadi beberapa dosen juga yang sudah di Scopus gitu. Dia terindeks di Scopus dan bayar pula. Cuma ketika saya cek di list of predatory journal itu masuk gitu. Kayaknya waktu itu belum terindikasi dia predatory journal atau enggak, atau mungkin belum dicek gitu ya, saya nggak tahu. Tapi yang pasti karena dia sudah diakui sebagai terindeks jurnal, terindeks di Scopus, dia sudah dapat sudah dapat insentif dari kampus gitu ya, lumayan 15 jutaan gitu. Nah, jadi teman-teman bisa cek nanti ketika mau publish, cek di sini nama jurnalnya nih, list of predatory journal, ada apa enggak gitu. Kalau ada, ya udah, wassalam. Dia nggak bisa dihitung sebagai publikasi ilmiah untuk PAK dosen ya, untuk penilaian kinerja dosen. Walaupun kita bayar gitu. Gitu Pak, jawabannya. Baik Pak, terima kasih. Ya. Nah, teman-teman juga bisa cek kalau untuk mencari database jurnal ya di ideasrepec.org ini banyak paper-paper yang khusus untuk ekonomi yang sifatnya gratis, open ya. Jadi di sini teman-teman bisa menjadi tempat sumber untuk mencari sumber referensi.
Misalnya di sini Islamic Finance. Ini histori anak-anak nyari mainan kelihatan di sini ya. Nah, ini paper-paper terkait dengan Islamic Finance, di jurnalnya, isinya, dan kita bisa download ya. Ini di Islamic Development Bank. Nah, kita bisa batasi, misalkan papersnya aja. Nanti tahunnya juga bisa kita batasi ya. Misalnya kita cuma cari yang 5 tahun gitu ya. 5 tahun ke belakang itu bisa juga. Nah, begitu. Ini tempat-tempat untuk kita mencari sumber-sumber literatur. Ya. Ini ada 99, Bi. Ada hasil banyak. Ya, nanti 9, ya. terus ada 98, 98-nya 2. Oke, bagus. Bayarin. Mana aja, Bi? Nanti Abi ngajar. Udah bayarin yang ini kamu sudah. Oke, Abi ngajar dulu sebentar. Hah? Abi ngajar dulu. Oke ya. Oke, ini contohnya. Yang bisa kita lihat ya di ADS Reflex, silakan nanti dielaborasi lah di situ. Nah, kemudian impact factor, kita bicara impact factor tadi ya. Ini jadi teman-teman juga selain hibah dikti yang untuk dosen ya, dan ada kerjasama mahasiswa juga, tapi sayangnya untuk tahun ini kita terbatas. Sudah yang ulang tahun ini bikin yang dia itu jelek. Maunya orang itu be orang kaya yang dalam Prime Empire, bukannya saya nggak mau yang dia di luar, maunya dia di dalam Prime Empire. Oke. Masukannya orang kaya yang Prime Empire. Oke. Nah, ini penilaian penghargaan publikasi internasional dari LPDP ya. Kita bisa dapat sampai 50 juta. Ini sering betul nih LPDP memberikan hadiah seperti ini. Bahkan bisa sampai 100 juta tuh kalau publikasi kita cukup bagus di jurnal yang ternama gitu. Nah, terus apa yang harus dipublikasikan? Ini nanti kita bahas detail lah ya. Pertama, full article. Ini kira-kira seperti ini, yang sering kita baca itu namanya full article. Ada namanya rapid communication, itu biasanya jadi kalau kita punya komentar tertentu tentang satu paper gitu ya, kita bisa tulis, dia disebut juga sebagai publikasi ilmiah walaupun dia tidak full paper, namanya letter to editor. Atau methods note gitu ya, ada metodologi baru yang mungkin sangat bagus, kemudian kita tulis cuma menjelaskan tentang metodologi itu saja. Ada juga isu paper, ini bicara tentang isu menarik tertentu dari satu kondisi, misalnya COVID gitu ya. Sekarang isu paper tentang COVID itu sangat banyak. Atau review paper, ini melakukan review terhadap paper-paper yang cukup banyak sehingga dia jadi satu pembahasan yang membantu orang nggak perlu banyak baca paper seluruhnya. Jadi misalnya 100 atau 150 paper dirangkum menjadi satu paper, itu namanya review paper. Jadi kita nggak harus melakukan riset cari data gitu, tapi cukup dengan melihat papernya aja. Nah, kalau kita ingin mempublikasi, syarat supaya bisa di-accept yaitu clear, understood, and reproducible. Nah, jadi kalau clear jelas lah ya bahwa kita bisa menjelaskan dengan bahasa yang bagus gitu, bisa dipahami, dan yang paling penting ini reproducible. Dia menggunakan metodologi standar yang bisa diolah ulang oleh peneliti-peneliti selanjutnya. Misalnya waktu itu saya melakukan penelitian tentang neural network, kemudian sama researcher dari Turki waktu itu
dia nelpon ke kampus di Jepang ya. Waktu itu kampus lagi libur karena tsunami kan, sehingga semua orang banyak yang pulang, kampus diliburkan, dan akhirnya dia kirim email ke saya. Yang bisa ubah jadi pesawat namanya itu. Oke, nanti ya, kita ngobrol nanti ya. Ya, nanti ngobrol. Nanti Abi ngobrol nanti. Kita bikin perjanjian. Kalau tidak selesai, bayarin ya. Nanti. Kita bikin kesepakatan. Oke. Ya. Oke, jadi begitu. Ceritanya dia sampai minta data saya untuk dia reproduce gitu ya. Karena hasilnya katanya terlalu bagus dan dia pengen pastikan itu bisa dikerjakan di jurnalnya dia, di kantornya dia, karena dia Islamic banker dan dia punya ide yang sama saya gitu, melakukan forecasting terhadap nilai bagi hasil deposan. Jadi dia pengen deposan tuh bisa memforecast berapa yang akan diterima di bulan depan. Nah itu dilakukan di banknya dia. Dan data sama aplikasinya dia minta gitu. Nah ini satu hal yang harus kita perhatikan, bahwa paper itu harus betul-betul dikerjakan dengan metodologi yang benar. Nah, apa kalau misalnya itu tidak tercapai? Nah, kalau ternyata paper kita adalah paper yang mungkin kalau plagiat sekarang udah gampang ya, gitu, dengan Turnitin. Kemarin ada kasus mahasiswa itu proposalnya 85% itu identik dengan paper-paper yang ada di internet gitu. Dan akhirnya harus diperbaiki karena kita minimal 20%. Nah, jadi kalau Turnitin atau plagiarisme itu pasti kelihatan. Tapi ada juga yang paper yang dia mungkin dipertanyakan gitu. Ini ada kasus paper yang dipertanyakan dan si penulis nggak bisa membuktikan gitu ya. Akhirnya sama jurnalnya itu bukan dihapus paper kita, tapi ditulis retracted gitu. Jadi nama kita sama judulnya itu dinyatakan tidak lagi dipublikasikan di sana karena kesalahan gitu ya. Jadi ditulis sebagai retracted, dan ini sangat memalukan buat kita. Kayak begini jadinya. Jadi ada paper kita, nama kita gitu ya, ditulis retracted gitu. Ini jangan sampai terjadi kejadian seperti ini ya. Oke. Dan terakhir saya mau kasih oleh-oleh. Jadi teman-teman bisa melakukan untuk jurnal-jurnal berbayar ya. Jadi kalau kita ada jurnal berbayar tapi nggak bisa di-download gitu, teman-teman bisa menggunakan Sci-Hub. Nah ini, jadi sekarang nggak ada alasan lagi kalau ada paper berbayar sebagai reference itu nggak bisa dibaca. Misalnya ini ada jurnal, misalnya kita mau lihat ya, latest isunya. Nah, kan di sini kan kita harus bayar nih, harus beli ya, purchase ya. Nah, kita bisa menggunakan aplikasi itu untuk Sci-Hub ya, itu untuk minta dibukakan. Nah, ini saking baiknya orang Soviet ya. Jadi dia bilang santai aja gitu, santai gitu ya. Karena akan dikasih papernya. Nah, ini papernya yang tadinya harus kita bayar itu dibukakan sama dia dan kita bisa baca full dan kita bisa download gitu. Jadi sekarang sebenarnya nggak ada alasan sama sekali buat mahasiswa untuk menggunakan sumber-sumber jurnal-jurnal terbaik gitu dengan adanya Sci-Hub itu. Nah, atau
teman-teman mau cari buku, jadi saya sekarang nih udah jarang sekali ke Gramet ya, kecuali kalau mau beli buku buat anak-anak itu buku-buku yang bisa download. Misalnya ini kita bicara tentang paper tentang pinjaman akrabkan lah, ini tentang Islamik ya, tentang wakaf misalnya gitu. Saya butuh buku yang literatur wakaf. Ini semuanya banyak sekali nih, bisa kita lihat di Genesis ya, library Genesis. Kita sangat cari sumber-sumber yang bisa kita baca, terus pergi ke perpustakaan gitu. Jadi daripada ke perpustakaan ke kampus, jalannya udah 1 jam, pulang 2 jam gitu ya. Jadi sekarang sudah dengan adanya ini sebenarnya kita nggak perlu lagi ke perpustakaan karena semuanya tersedia di internet gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nanti saya share ya. Maaf, boleh tanya Pak? Silakan. Ini Pak, yang pertama terkait dengan publikasi yang internasional itu ya. Nah itu kan kita membuatnya dalam bentuk bahasa Indonesia. Nah untuk mentranslate ke bahasa Inggris itu apakah harus boleh memakai artinya jasa pihak ketiga seperti itu atau aplikasi yang sudah ada? Kemudian yang kedua Pak, terkait dengan tadi ya Turnitin yang terkait dengan plagiat ya. Nah itu maksudnya yang 20% itu kan kalau salah tuh di beberapa jurnal tuh ada yang banyak kan kutipan itu ya, tapi memang di sana dia mencantumkan sumbernya gitu ya, orangnya lah gitu. Nah apakah itu termasuk juga dalam kategori tadi plagiat atau sebagainya Pak? Terima kasih Pak. Ya, baik. Pertanyaan pertama itu tentang bahasa Inggris ya. Kalau kita mau publikasi di jurnal internasional, ya jadi menggunakan jasa translator juga diperbolehkan ya, dan itu hal yang biasa bagi seorang researcher untuk mempublikasikan papernya di jurnal internasional. Jadi silakan kalau memang ada jasa translator. Tapi kalau nggak ada, ya mungkin kita bisa gunakan jasa translator online ya. Jasa translator online kan cukup banyak. Walaupun kemampuannya mungkin nggak sebagus translator biasa. Dan translator orang juga kadang-kadang hasilnya juga kurang memuaskan juga gitu. Nah, setidaknya kalau kita ingin menggunakan jasa translator online, itu kita pastikan bahasa Indonesia kita adalah bahasa Indonesia yang baku. Misalnya kita pakai Google ya. Kita pakai Google, itu Jepang ya. Dipastikan bahwa apa yang kita tulis itu jangan sampai ada yang typo gitu ya. Ini ke Jepang. Nah, jadi aturan tentang subjek, predikat objek itu harus benar-benar dipatuhi ya, sehingga nanti paper kita itu bisa diterjemahkan dengan jelas gitu dengan pada Google Translate ini. Walaupun ada juga translate yang langsung secara otomatis mentranslate paper tulisan kita ya langsung.
Misalnya ini. Jadi dia tetap pada layoutnya. Coba saya cari ini pakai komputer istri saya nih, komputer anak saya. Kayaknya nggak ada contoh paper bahasa Indonesia ya. Oh, ada nih. Sebentar saya cari dulu ya. Saya nggak ada yang bahasa Indonesia nih. Krisis. Oke, ini ada tesis dari mahasiswa bimbingan saya ya. Bisa di-save ya. Kita coba nah ini belum besar ya. Teman-teman bisa pakai ini. Oh, PDF bisa nggak ya? Oh, ini ya. Kemudian bisa pakai online translator. Ini Indonesia, Inggris, terjemahkan. Nah, ini tinggal di download. Kita lihat hasilnya ya. Nah, ini bahasa Indonesia semua ya, tapi sekarang sudah jadi bahasa Inggris nih. Nah, jadi menurut saya dari Google itu aplikasi yang tadi dia bisa mentranslate tanpa merubah susunan. Jadi bahasa Indonesianya susunannya begini, bahasa Inggrisnya susunannya juga begini. Nah, kadang-kadang kita perlu melihat bagaimana susunan grammarnya kan. Teman-teman bisa pakai Grammarly. Nah, ini sayangnya saya pakai laptop anak saya, jadi loginnya saya lupa ya, yang berbayar. Mungkin kita pakai yang nggak berbayar dulu kali ya. Ini yang gratis. Kalau yang berbayar itu lebih detail ya. Dan harganya juga nggak terlalu mahal. Kalau teman-teman cari di Bukalapak atau Tokopedia, mereka tuh bisa
bisa ngasih harga yang sangat murah gitu, di bawah 100.000. Nah, dengan menggunakan Grammarly ini, kita bisa meminta dia untuk melakukan pengecekan. Misalnya correctness-nya, itu ada kata-kata yang mungkin nggak standar nggak baku ya dalam bahasa Inggris gitu ya. Ini Muslim gitu, kita bisa rubah langsung. Nah, ini ada biggest gitu ya, pakai the. Kemudian ini increasing, di increase gitu ya. Ini kita bisa dapat nih usulan perbaikan ya, sampai overall score-nya berapa. Nah, kita bisa lakukan perbaikan supaya dia nanti bisa lebih bagus lagi, misalkan sampai 99% gitu. Nah, jadi kalau yang ini kan papernya saya tulis dalam bahasa Inggris langsung ya. Mungkin kalau kita lihat tadi yang hasil dari paper yang kita terjemahkan ke bahasa Inggris. Oke lah, kita anggap saja oke ya. Nah, itu nilainya masih 65 gitu. Jadi harus kita benerin. Kesalahan-kesalahannya masih banyak, misalnya ini salah ketik ya. Kemudian mungkin di AI dianggap bahasa Inggris padahal bukan. Terus ini. Nah, jadi dia memberikan perbaikan grammar yang cukup bagus. Dan kita nanti lakukan apa yang dia mau supaya nilainya menjadi lebih baik gitu scoringnya. Sehingga nanti bisa dianggap cukup lah secara grammar, bisa dipahami oleh banyak orang gitu. Tapi kalau mau lebih bagus lagi, ini bayar yang premium. Premiumnya silakan cari di Bukalapak, harganya nggak terlalu mahal. Dan mungkin satu lagi, teman-teman bisa pakai Turnitin untuk mengecek apakah Turnitinnya itu plagiarismenya kita sudah cukup atau tidak gitu ya. Nah, ini saya beli sama satu orang dosen kalau nggak salah, itu Turnitinnya harganya 100.000, sehingga saya bisa mengecek tulisan saya itu yang sama dengan dengan tulisan orang lain di internet itu berapa persen. Dan juga bisa ngecek tugas-tugas mahasiswa. Jadi mahasiswa kan tugasnya kebanyakan UTS atau UAS-nya itu online ya. Jadi saya minta mereka bikin makalah gitu, kemudian dikirimkan ke saya. Nah, dengan Turnitin ini saya bisa tahu yang ambil dari internet siapa aja gitu, sehingga nilainya bisa saya adjust dari hasil itu. Mungkin itu secara singkat ya. Nanti prakteknya mungkin kita bisa lakukan di pertemuan berikutnya. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Silakan. Saya mau tanya Pak, dengan Fedi Pak. Silakan Pak. Terkait dengan penulisan jurnal, itu kan biasanya kalau saya ketika membuat tugas makalah Pak di perkuliahan, biasanya saya pakai format footnote ya Pak. Ya. Apakah jurnal itu kan kebanyakan memang saya lihat body note ya Pak. Apakah memang harus menyesuaikan itu ya Pak formatnya? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fedi ya. Jadi memang ya, Pak. Hampir semuanya itu pakai body note ya. Pakai body note. Jadi untuk yang footnote mau tidak mau harus disesuaikan tuh. Kalau footnote yang berupa penjelasan, berarti penjelasannya naikin ke bodinya, gitu ya, ke tulisan kita. Tapi referensinya masukin ke daftar pustaka, gitu. Nah, jadi cukup makan waktu juga ya, kita tenaga juga untuk memperbaiki itu. Karena yang setahu saya hampir semuanya sistemnya body note ya.
footnote-nya mungkin sedikit kali, nggak terlalu banyak gitu. Mungkin itu Pak Fedi. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum Pak Saiful. Izin Pak, mohon. Salam. Ini ladies first dulu ya, Popon ya. Ya, makasih Pak. Mau nanya Pak, tadi kan halo. Ya, silakan Bu. Ya Pak. Ya, izin nanya Pak, terkait tadi kita submit jurnal ya Pak. Boleh nggak kita sebenarnya kan tadi ada waktu acceptance dari jurnal itu kan beberapa, ada yang lama, ada yang sebentar gitu ya Pak. Kalau misalkan kita udah bikin jurnal, boleh nggak kita disubmit ke beberapa jurnal itu Pak? Jadi maksudnya siapa yang duluan dia accept, kita bisa lanjutkan gitu. Iya. Mekanisme seperti itu dibolehkan nggak? Kasih Pak. Terima kasih Bu Popon. Ya, jadi ini satu hal yang sebenarnya merugikan kita sebagai itu ya, autor ya. Seringkali sebuah jurnal itu lama memberikan keputusan apakah di-accept atau enggak gitu. Sehingga memang nggak ada pilihan ketika kita memilih satu jurnal untuk dipublikasikan, maka kita siap dengan konsekuensi bahwa kita nggak akan memindahkan submission itu ke jurnal lain secara paralel gitu ya, sehingga kita harus menunggu hasil dari keputusan jurnal yang kita kita submit itu. Nah, kalau memang waktunya terlalu lama ya dan terlanjur sudah disubmit, maka bisa kita minta email ke editornya untuk membatalkan submission kita. Nah, jadi kita tuliskan email itu, kemudian kita masukkan ke jurnal lain, nggak apa-apa. Jadi seenggaknya kita sudah menyatakan bahwa kita sudah menarik paper kita dari jurnal tersebut, gitu. Dan nanti kalau jurnal itu mau publikasi, tapi terlambat, kita bisa bilang berdasarkan email saya yang sekian, tanggal sekian, itu saya sudah memutuskan untuk di cancel submission-nya, gitu. Gitu Bu. Baik, tapi Pak, mungkin tadi pertanyaannya kalau misalkan kita dalam waktu bersamaan gitu Pak, submit kedua jurnal gitu atau 3 nggak boleh ya Pak ya? Nggak boleh. Nggak boleh ya. Jadi harus beneran nunggu gitu ya Pak ya. Maksudnya nunggu, tapi kalau misalkan kita kelamaan ya udah tarik yang ke jurnal pertama gitu, kita submit ke jurnal lain gitu ya Pak. Mekanismenya seperti itu. Ya, betul. Baik. Itu salah satu tantangan buat teman-teman yang nanti mengambil S3 ya. Karena S3 kan syaratnya harus sudah publish atau accepted lah setidaknya gitu ya. Nah, kalau udah begitu mau nggak mau kita sudah mempersiapkan mental untuk kuliah S3 bahwa kita harus submit sebagai bukti, sebagai syarat kita akan lulus gitu. Nah, mau nggak mau tuh dengan begitu ya berarti dari awal sekali kita udah rancang strategi bahwa kita akan mempublish pada tahun keberapa gitu. Nah, biasanya kalau S3 kan kita sistemnya beasiswa ya, kita udah hitung-hitung tuh. Beasiswanya 3 tahun gitu ya. Untuk publikasi 1 tahun misalnya. Berarti mau nggak mau dari semester 2 itu kita udah siapin paper untuk siap disubmit di semester 3. Nah, jadi semester 3, 4, 5 itu udah siap untuk untuk bikin tesisnya, bikin disertasinya. Dan paper kita dalam proses untuk di review, jadi kita punya waktu cukup panjang. Nah, kalau nggak begitu kehabisan beasiswa kita kan, karena waktunya nggak terukur biasanya kalau udah begitu. Begitu Bu Popon. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ada lagi? Mas Alwa tadi. Pak Alwa tadi ya? Ya Pak, izin bertanya Pak. Silakan Pak Alwa. Kalau misalnya diturnitin Pak atau di plagiarisme, kalau untuk kayak kita misalnya mengutip ayat Quran atau undang-undang,
biasanya kan kita nggak bisa merubah itu ya Pak. Dan terkadang itu sangat terbaca di Turnitin dan naikin persentase plagiarisme itu. Nah itu ada tips atau cara nggak Pak biar kita mensiasati itu, atau kita nggak perlu kutip ayat itu Pak, atau hanya artinya saja, bagaimana Pak? Iya. Nah, ini juga cukup jadi masalah buat kita ya, karena kan Turnitin itu bukannya hakim yang menentukan kita tuh plagiat atau enggak. Dia hanya melihat similarity-nya. Nah, jadi sehingga dengan begitu biasanya kampus-kampus itu nggak ingin melakukan semacam persidangan atau penghakiman bahwa dia plagiat atau enggak. Cuma yang diperkenankan adalah persentase minimal. Yang nggak mungkin kan semua tulisan kita nggak sama, nggak akan beda gitu ya. Dengan yang ada di internet gitu. Tapi diperbolehkan maksimal 20%. Nah, untuk hal-hal yang sifatnya nggak bisa kita kurangi gitu ya, sebenarnya itu bisa jadi semacam bahan pertimbangan. Kalau misalnya kita sudah maksimal, nggak bisa 20%, kita bilang ini saya udah maksimal Pak, dari 70% misalnya, itu cuma maksimal 25%. Nah terus kita bilang ya 5%-nya adalah daftar isi, Quran gitu ya. Terus misalnya yang sifatnya kutipan langsung gitu. Dan itu dipastikan semuanya sudah tercatat dalam daftar pustaka. Nah kalau begitu sebenarnya bisa diajukan dengan alasan tadi ya, sudah maksimal dikerjakan. Tapi biasanya kampus itu nggak mau sulit ya. Misalnya S1 gitu ya, itu ada 600 orang mau mengajukan permohonan begitu. Nah kan akhirnya harus disidang satu-satu kan. Akhirnya agak susah tuh. Jadi kalau memang jumlahnya banyak mahasiswanya, kampus-kampus tertentu biasanya strict, pokoknya 20% dengan cara apapun gitu. Nah kalau kampus kita nanti tergantung lah ya, kalau jumlahnya ternyata banyak yang mau mengajukan sidang gitu, ya mau nggak mau kita harus pakai cara strict, pokoknya maksimal 20% dengan cara apapun. Tapi kalau misalnya cuma 4-5, bisalah kita kemudian melakukan itu ya, wawancara gitu, ini penyebabnya apa, dibuktikan bagaimana gitu. Kalau memang ternyata masuk akal, ini kita kurang-kurangin, ternyata cukup 20%, ya kita perbolehkan. Tapi itu sangat subjektif ya, jangan dijadikan sebagai sebagai ukuran utama gitu. Dari sini sama, jadi kita ikuti peraturan umumnya aja bahwa minimal 20%. Begitu Pak Alwa. Terima kasih banyak Pak Saiful. Yang lain ada lagi? Nggak ada ya? Baik, saya minta sedikit lagi waktunya. Tadi kayaknya udah azan, tapi ini hanya terkait dengan teknis submission untuk ke jurnal gitu. Nah, jadi proses untuk submission itu cukup panjang. Pertama kita pilih papernya, jurnalnya dulu. Biasanya di jurnal itu, misalnya ini Journal of Financial Economic Policy ya, dia kasih link untuk register. Sekarang kan semuanya sudah online ya, jadi nggak mengirimkan ke email gitu. Kita ada link khususnya. Di situ nanti ada reviewers guide-nya, kita baca apa yang dinilai gitu. Kemudian submission-nya, ini bentuk penilaian ya. Jadi satu paper itu dinilai akan seperti apa. Dan kemudian ini permintaan, misalnya ada paper dari Pak Masudul Suduri, itu minta ke saya untuk di jurnal di review sebuah papernya. Nah, sedangkan kalau kita mau submit itu ini contoh paper yang tayang di jurnalnya.
Ini paper saya di Humanomics ya. Kemudian yang perlu diingat ketika kita menuliskan nama itu harus konsisten, jangan berubah-ubah. Kalau ini kan berubah nih ya, ada MD-nya, yang ini nggak ada gitu ya. Jadi namanya harus konsisten supaya yang ini FR Sari bukan Flori Ratnasari gitu. Itu jadi ketika catat oleh Google itu nggak sama. Jadi pastikan nama kita sama. Kemudian hindari early rejection gitu. Pokoknya pastikan paper kita itu sudah sesuai dengan standar penulisan yang diminta oleh sebuah jurnal. Nah, biasanya kita diminta untuk membuat cover letter. Ini seperti surat penjelasan email gitu ya. Kenapa kita harus submit di sana? Jadi tidak boleh abstrak kita copy di situ, enggak. Kita paste di situ, tapi kita tuliskan dengan bahasa yang lain, kalimat yang lain. Ini contohnya ketika kita mau membuat cover letter, kita tuliskan dengan bahasa kalimat yang berbeda dengan yang ada di tulisan kita. Nah, setelah kita memilih jurnal, papernya mau disubmit di mana, itu pertimbangannya impact factor tadi ya. Nah, terus juga tadi pertanyaannya yang nggak boleh submit paralel gitu. Nah, ini ada. Ini betul-betul jadi satu pertimbangan yang nggak boleh kita langgar. Nah, terus di paper itu kita baca aim and scope-nya. Sesuai nggak dengan yang paper kita gitu. Nah, terus nanti kalau sudah ada penjelasannya, ini misalnya ketika papernya diterima, kalau ini tidak diterima ya, has not been accepted. Jadi ada penjelasan bahwa papernya tidak diterima gitu, di reject. Nah, biasanya ada linknya di sebuah jurnal. Ini linknya, kita harus daftar di situ, login dulu, kemudian masuk ke dalamnya, dan di situ ada tempat buat kita mensubmit paper kita di outer center biasanya. Nah, di situ nanti akan ada penjelasan-penjelasan yang dashboard gitu ya, yang menjelaskan tentang kondisi paper kita seperti apa. Iya, kan tinggal ditranslate ke bahasa Inggris. Nah, ini misalnya ada statusnya waiting reviewer selection. Jadi kita perlu di review. Bismillah. Tapi Nah, kalau sudah disubmit, nanti ada surat email yang menyatakan bahwa paper kita sudah masuk ke sistemnya dia, gitu ya. Dan perlu juga dilihat kalau misalnya diminta rekomendasi calon reviewer. Nah, biasanya gitu dia akan diminta tuh. Jadi ini kita kasih 3-6 orang dan keahliannya di bidang yang sama, dan pastikan berasal dari negara yang berbeda, jangan teman atau orang yang pernah terlibat dalam penelitian. Nanti kelihatan soalnya. Setelah itu kalau sudah direview ada revisi, berarti kita harus perbaiki sesuai dengan yang diinginkan oleh reviewer. Kemudian berikan jawaban atas review yang diminta, revisi, lakukan dia dengan baik gitu ya. Dan kalau di reject gimana? Ya udah, diterima aja nggak apa-apa. Karena dari review itu nanti kita bisa tahu nih masukan-masukannya yang harus kita berikan. Nah, ini contoh jawaban dari permintaan revisi yang diminta oleh reviewer. Jadi seperti menulis paper lagi. Ini misalnya saya kasih data lagi gitu ya. Kemudian saya analisis lagi gitu untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang dirasa kurang cocok oleh si reviewer itu. Mungkin itu jadi pertemuan kita baru sangat general ya, tapi insya Allah teman-teman sudah mendapatkan alat-alat teknis yang setidaknya tahu di mana harus
mensubmit papernya, terus bagaimana mencari jurnalnya, kemudian juga alat untuk mencari referensi yang berbayar gitu, yang bisa kita download secara gratis, terus juga sumber atau gudang buku yang kita bisa lihat di library Genesis itu. Itu mungkin pembahasan kita hari ini. Terakhir, ada yang mau ditanyakan, silakan sebelum kita tutup. Pak, nanya. Ya. Pak, tadi kalau udah ditolak gitu ya oleh satu jurnal, kita boleh submit ke jurnal lain ya Pak ya? Iya, kalau sudah ditolak, bebas Bu. Artinya kayak kita udah lagi ngelamar gitu ya, udah ditolak, udah jelas, berarti dia boleh masuk ke lamaran yang lain gitu. Ya maksudnya belum tentu juga gitu kriteria satu jurnal kan dengan jurnal lain berbeda gitu ya Pak. Ditolak di tempat yang satu bisa diterima di tempat yang lain gitu ya Pak. Betul. Bahkan ada satu kasus istri saya, itu papernya ditolak mentah-mentah pada satu jurnal. Isinya bukan review, tapi jelek-jelekin hasil gitu. Setelah ditanya ke profesornya, ternyata reviewer itu pernah punya masalah dengan profesornya. Jadi setiap orang yang masuk ke paper itu direview sama dia, setiap paper yang masuk ke jurnal itu direview sama profesor dia, Profesor X gitu ya, itu biasanya selalu di reject gitu. Jadi kadang-kadang ada juga sifat yang subjektif seperti itu. Nah, jadi nggak usah kecil hati ya, relax aja. Bisa jadi paper kita ditolak di satu jurnal, tapi jadi malah terkenal di jurnal yang lain. Itu gitu. Kayak Karawaci masukin ke Scopus kan dia. Baik Pak, terima kasih. Tapi Santi, terima kasih Bu Popon. Yang lain ada? Individu, karena kalau kelompok yang dicantumin dan yang dibawa namanya cukup ya? Autor. Iya Pak, cukup. Azan, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian dan minta maaf kalau ada kekurangan. Jadi sekarang ini bahannya akan saya kirimkan sebagai alat praktis gitu ya untuk memahami submission dan juga mencari jurnal serta mencari sumber referensi yang baik gitu. Nah, diharapkan teman-teman sudah menyiapkan dari sekarang untuk mempublikasikan hasil dari risetnya nanti. Jadi ini satu ketegasan di awal ya, karena ada satu mahasiswa publikasi gitu, atau ada juga yang publikasi tapi kok nggak pernah dikasih tahu tentang plagiarisme. Nah ini satu penjelasan di awal bahwa plagiarism checker itu udah jadi satu standar di kampus juga sudah diberlakukan gitu ya, sehingga kita dipaksa untuk membuat satu tulisan yang betul-betul genuine gitu ya, betul-betul unik yang tidak memiliki banyak kemiripan dengan apa yang ada pada internet gitu. Baik, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan penutup majelis. Subhanallah.